Seorang anggota DPR yang selama ini hidup bak raja, dengan rumah megah dan harta melimpah, tiba-tiba harus menelan pahitnya kenyataan. Rumahnya dijarah pendemo, mobil-mobil mewahnya dibakar, dan ia jatuh miskin seketika. Dari kursi empuk kekuasaan, kini ia harus tidur di kontrakan sempit tanpa sahabat yang peduli. Bagaimana bisa seorang yang dulu dielu-elukan berubah jadi sosok terbuang? Inilah kisah mengejutkan Eka Patriot. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Baik, kita mulai saja ceritanya. Eka Patriot, nama yang bagi sebagian orang terdengar gagah dan penuh wibawa. Ia adalah seorang anggota DPR yang sudah lama menikmati manisnya kursi kekuasaan. Dari luar, sosoknya terlihat karismatik, dengan senyum yang selalu ia pamerkan di depan kamera. Namun, di balik senyum itu, tersimpan kesombongan yang sulit disembunyikan. Rumah Eka berdiri megah di tengah kota. Bangunannya bak istana modern, dengan pilar tinggi menjulang dan halaman luas yang selalu dipenuhi mobil-mobil mewah berjejer rapi. Setiap pagi, ia melangkah keluar dengan pakaian rapi dan jam tangan mahal yang berkilau terkena sinar matahari. Para tetangga hanya bisa menatap dengan campuran iri dan getir. Bagi Eka, semua itu bukan sekadar kenyamanan, melainkan simbol kekuasaan yang harus selalu ditunjukkan. Pesta-pesta mewah sering digelar di rumahnya. Lampu kristal bergemerlap, alunan musik klasik mengiringi gelas-gelas wine yang saling berdenting. Para pejabat, pengusaha, hingga selebriti, semua berkumpul dalam lingkaran eksklusifnya. Mereka tertawa, berfoto, dan saling memuji, seakan hidup hanyalah tentang gemerlap tanpa luka. Eka selalu berdiri di tengah, membanggakan dirinya sebagai wakil rakyat yang sukses. Namun, ketika pintu pesta tertutup dan keramaian mereda, suara bisikan rakyat terdengar semakin nyaring di luar sana. Harga kebutuhan pokok yang semakin melambung, lapangan kerja yang sulit, serta kebijakan yang seringkali berat sebelah membuat banyak orang merasa dikhianati. Ironisnya, di saat rakyat mengencangkan ikat pinggang demi bertahan hidup, Eka justru semakin memperlihatkan kemewahannya. Di hadapan media, Eka sering berbicara tentang keberhasilan program pemerintah, tentang pembangunan, dan tentang kepedulian pada rakyat. Namun, di balik layar, ia jarang sekali turun langsung melihat kondisi sebenarnya. Baginya, rakyat hanyalah angka, data statistik dalam laporan yang ia baca sambil duduk di kursi empuk ruang rapat ber-AC. Semakin lama, kesenjangan itu makin jelas. Di jalanan sekitar rumah Eka, pedagang kecil berjualan dengan wajah letih, tukang becak menunggu penumpang yang tak kunjung datang, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Kontras dengan pemandangan di balik pagar tinggi rumah Eka, yang selalu dijaga satpam berseragam rapi. Bagi rakyat, Eka Patriot bukan lagi sosok yang mereka banggakan. Ia lebih menyerupai lambang keserakahan, simbol betapa jauhnya seorang wakil rakyat dari rakyat itu sendiri. Tapi bagi Eka, semua cibiran itu tidak penting. Ia merasa dirinya kebal, terlindungi oleh harta, kedudukan, dan nama besar yang ia miliki. Yang tidak ia sadari adalah bara kecil ketidakpuasan itu mulai menyala di hati masyarakat. Bara yang suatu saat akan membesar, menjadi api yang sulit dipadamkan. Dan api itulah yang kelak akan membakar seluruh kemewahan yang selama ini ia banggakan. Ketidakpuasan rakyat terhadap Eka Patriot perlahan berubah menjadi bara yang kian hari semakin membesar. Semua berawal dari sebuah kebijakan baru yang ditandatangani olehnya. Kebijakan itu, yang katanya demi pembangunan, justru membuat rakyat kecil semakin terhimpit. Pajak dinaikkan, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, sementara subsidi yang selama ini membantu masyarakat justru dipangkas. Bagi rakyat, kebijakan ini adalah tamparan keras. Suara keluhan terdengar di pasar, di jalan, hingga di warung kopi. Para pedagang kecil menggerutu, sopir angkutan mengeluh, ibu rumah tangga menangis di depan kios sembako karena uang belanja tak lagi cukup. Nama Eka Patriot yang dulu terpampang gagah di baliho kini disebut dengan nada sinis dan penuh amarah. Kemarahan itu akhirnya pecah dalam bentuk aksi demonstrasi besar-besaran. Ribuan orang berbondong-bondong datang ke depan gedung DPR, membawa poster bertuliskan, "Turunkan wakil rakyat pengkhianat," dan "Eka Patriot, kau lupa janjimu." Suara teriakan menggema, bendera dan spanduk berkibar,
udara panas bercampur dengan gelombang amarah yang semakin memuncak. Namun, aksi itu tidak berhenti di gedung DPR saja. Beberapa kelompok massa memutuskan bergerak menuju rumah pribadi Eka Patriot. Bagi mereka, rumah megah itulah simbol dari ketidakadilan yang mereka rasakan. Pagar tinggi dengan kawat berduri tidak membuat mereka gentar. Semakin banyak orang berkumpul di depan rumahnya, menyalakan obor, berteriak-teriak memanggil namanya. Di dalam rumah, Eka melihat kerumunan itu dari balik jendela kaca yang tebal. Dengan wajah penuh amarah, ia menganggap mereka hanyalah orang-orang kecil yang tak tahu diri. Ia bahkan menolak saran ajudannya untuk keluar dan berdialog. "Aku ini wakil rakyat, bukan pengemis yang harus menjelaskan semua tindakanku kepada mereka," katanya dengan nada tinggi. Keputusan arogan itu justru menjadi bahan bakar tambahan bagi api kemarahan. Rakyat yang sudah panas hati kini benar-benar murka. Mereka merasa dipermalukan, dilecehkan, dianggap remeh oleh orang yang selama ini mereka pilih dan mereka percaya. Suasana di depan rumah semakin tak terkendali. Suara lemparan batu mulai terdengar, kaca-kaca depan rumah pecah berhamburan. Bau asap dari ban yang dibakar menyebar, menutup pandangan di sekitar halaman. Teriakan massa semakin keras, seolah-olah tembok rumah itu sudah tidak lagi cukup kuat menahan amukan rakyat. Eka masih berdiri tegak di dalam rumah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa aparat keamanan akan segera datang dan menenangkan keadaan. Namun, waktu terus berjalan, dan bantuan tak kunjung tiba. Ia mulai merasa gelisah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ataupun dilindungi dengan jabatan. Apa yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan, rumah megah, citra berkelas, dan kekuasaan, kini terancam runtuh dalam sekejap mata. Dan pada malam itulah, amarah rakyat akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, suara gemuruh massa semakin liar. Pagar besi tinggi yang selama ini menjadi pelindung rumah Eka Patriot sudah tak lagi kokoh. Dorongan demi dorongan, teriakan demi teriakan, membuat pagar itu akhirnya jebol dengan suara berderak yang memekakkan telinga. Saat itu juga, lautan manusia menyerbu masuk ke halaman megah yang selama ini hanya bisa dilihat dari kejauhan. Obor menyala, batu beterbangan, dan teriakan histeris bercampur menjadi satu. Massa meluapkan kemarahan mereka seakan tak terbendung lagi. Mobil-mobil mewah yang berjejer rapi di garasi menjadi sasaran pertama. Kaca mobil dihancurkan, ban disobek, lalu ada yang menyiramkan bensin dan menyalakan api. Dalam sekejap, kobaran merah jingga menjilat langit malam, menelan simbol kemewahan Eka Patriot. Di dalam rumah, Eka berlari-lari panik. Ia menutup gorden tebal, namun suara kaca pecah, pintu ditendang, dan barang-barang jatuh ke lantai membuat jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik dinding, wajahnya pucat pasi, tak percaya bahwa rumah yang selama ini ia banggakan telah berubah menjadi arena amuk massa. Lukisan-lukisan mahal yang menggantung indah di dinding kini tercabik, perabotan mewah terbalik, dan lemari-lemari berisi koleksi jam tangan serta perhiasan dijarah tanpa ampun. Ada yang berteriak puas, ada yang tertawa getir sambil mengangkat barang-barang rampasan, seolah mereka sedang merebut kembali apa yang selama ini dirampas dari kehidupan mereka. Suasana semakin kacau. Api dari mobil yang terbakar menjalar ke bagian depan rumah, menyulut tirai dan sofa. Bau plastik terbakar dan asap tebal membuat suasana mencekam. Eka mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk massa. Tak ada lagi yang peduli. Bagi rakyat, Eka bukan manusia yang patut dikasihani, melainkan simbol kerakusan yang pantas menerima balasan. Di sudut rumah, Eka merosot lemas. Matanya nanar melihat kehancuran di sekelilingnya. Ia teringat saat-saat ketika ia berdiri dengan penuh kebanggaan di depan rumah ini, menunjukkan pada dunia betapa kayanya ia. Kini, semua itu lenyap dalam hitungan jam. Kemewahan berubah jadi puing, keangkuhan runtuh jadi debu. Saat fajar mulai menyingsing, rumah Eka Patriot tak lagi berbentuk istana megah. Yang tersisa hanyalah dinding gosong, kaca pecah berserakan, dan halaman penuh abu. Massa perlahan bubar, meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipercaya. Eka berdiri di antara puing-puing itu dengan tubuh gemetar, kemeja mahalnya robek, wajahnya penuh debu dan air mata.
Ia tidak lagi tampak seperti seorang anggota DPR yang berwibawa. Ia hanyalah seorang lelaki biasa, yang baru saja kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan arti sebenarnya dari kata, tak berdaya. Kehidupan Eka Patriot berubah dalam sekejap. Hanya dalam satu malam, rumah megah yang dulu menjadi simbol kejayaannya kini tinggal puing hitam penuh abu. Semua aset berharganya lenyap, entah terbakar, dirampas massa, atau disita aparat untuk kepentingan penyelidikan. Bank pun membekukan rekeningnya karena kasus dugaan korupsi yang tiba-tiba menyeruak setelah tragedi itu. Dari seorang anggota DPR yang disegani, Eka jatuh menjadi sosok terhina. Sahabat-sahabat yang dulu selalu menempel, mengajak bersulang di pesta-pesta mewah, kini menjauh seperti tak pernah mengenalnya. Telepon genggamnya sepi, pesan yang ia kirim tak pernah dibalas. Mereka takut ikut terseret. Atau mungkin memang sejak awal hanya mendekat karena harta dan kekuasaan yang ia miliki. Eka pun kehilangan tempat tinggal. Dengan pakaian seadanya, ia terpaksa mencari kontrakan kumuh di pinggiran kota. Dari ruang tamu yang dulu dipenuhi sofa kulit mahal dan lampu kristal, kini ia harus rela tidur di kasur tipis yang baunya apek. Atap bocor, dinding berjamur, dan suara tikus berlarian di plafon menjadi teman sehari-harinya. Hari-hari Eka terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Ia berjalan di jalanan kota dengan kepala tertunduk, berusaha menghindari tatapan orang. Ada yang mencibir, ada yang diam-diam mengambil foto dirinya untuk disebar di media sosial. Itu kan Eka Patriot? Mantan anggota DPR yang dulu sombong, sekarang jadi gembel. Begitu bisik-bisik terdengar ke telinganya. Uang simpanannya yang tersisa pun cepat habis. Untuk makan sehari-hari, Eka harus menghitung koin terakhir yang ia miliki. Kadang ia membeli nasi bungkus murah, kadang hanya bertahan dengan segelas air putih. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tirus, dan matanya sayu. Dari jas elegan dan parfum mahal, kini ia hanya mengenakan pakaian lusuh yang sama berhari-hari. Di malam yang sepi, ia sering duduk di lantai kamar kontrakan, menatap kosong ke arah dinding yang lembab. Ingatannya melayang ke masa lalu. Pesta-pesta penuh cahaya, tawa rekan-rekan pejabat, dan sorot kamera yang selalu mengelilinginya. Semua itu terasa begitu jauh, seolah milik orang lain. Yang tersisa hanya penyesalan dan pertanyaan, bagaimana bisa aku jatuh sedalam ini? Namun, yang paling menyakitkan bagi Eka bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan rasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu bersorak menyebut namanya, yang dulu mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas panggung kampanye, kini tak ada satupun yang mau menoleh. Ia benar-benar sendirian, terbuang, dan terlupakan. Di titik inilah Eka mulai merasakan apa yang selama ini dirasakan rakyat kecil. Ketidakpastian, rasa lapar, ketakutan akan esok hari. Semua hal yang dulu ia anggap remeh, kini menjadi kenyataan yang menusuk. Kehidupan yang dulu ia pijak seperti menara tinggi kini runtuh. Dan ia terperosok ke dasar jurang kemiskinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Eka Patriot di kontrakan kumuh semakin berat. Tubuhnya yang dulu selalu terawat kini tampak lusuh. Rambut berantakan, wajah kusut, dan pakaiannya semakin compang-camping. Setiap kali ia bercermin, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Dari seorang yang biasa tampil gagah di depan kamera, kini ia hanyalah pria renta yang tampak kalah oleh kehidupan. Suatu pagi, perutnya yang keroncongan memaksanya keluar dari kontrakan. Ia berjalan menyusuri jalanan pasar, tempat rakyat kecil berjuang untuk hidup. Di sana, ia melihat ibu-ibu menawar sayur dengan uang pas-pasan, pedagang kaki lima yang berteriak menawarkan dagangan meski wajahnya penuh lelah, dan tukang becak yang duduk menunggu penumpang sambil mengelap keringat dengan sarung lusuh. Pemandangan itu menghantam hatinya. Dulu, ia sering melewati pasar hanya dari balik kaca mobil mewah, dengan AC dingin yang membuatnya tak merasakan panas dan debu jalanan. Kini, ia berjalan di tengah keramaian itu, merasakan aroma keringat, asap gorengan, dan teriakan penjual yang bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat bagaimana rakyat bertahan hidup setiap hari. Dengan rasa malu, ia mencoba membeli sepiring nasi pecel dari pedagang kaki lima. Ia mengeluarkan uang receh terakhir yang ia punya. Sang penjual menatapnya heran, seolah mengenali wajahnya. Sampean ini, bukan yang dulu anggota DPR itu, ya? Tanya si penjual dengan nada datar.
Eka hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar, lalu cepat-cepat duduk di pojok untuk menyantap makanannya. Rasanya pahit. Bukan karena nasi pecelnya, melainkan karena kenyataan yang harus ia telan. Ia dulu berbicara lantang tentang menyejahterakan rakyat, tapi bahkan dirinya sendiri kini tidak sanggup membeli makanan dengan layak. Lebih menyakitkan lagi adalah saat ia mencoba mencari pertolongan dari teman-teman lamanya. Eka mendatangi rumah seorang kolega sesama anggota DPR, berharap masih ada belas kasihan. Namun, satpam rumah mewah itu langsung mengusirnya tanpa ampun. "Pak Eka, maaf, Bapak sedang tidak bisa ditemui. Silakan pergi sebelum saya panggilkan aparat," ucap sang satpam dingin, menutup gerbang di hadapannya. Di lain kesempatan, ia menghubungi seorang pengusaha yang dulu sering memuji-muji dan membungkuk di hadapannya. Teleponnya diangkat, namun suara di seberang terdengar kaku. "Eka, jangan hubungi saya lagi. Nama kamu sekarang bau masalah. Saya tidak mau ikut-ikutan hancur." Setelah itu, telepon langsung terputus. Eka terduduk di pinggir jalan, menatap kosong. Air mata menetes di wajahnya. Semua yang dulu ia banggakan hilang, dan semua orang yang dulu ada di sekitarnya menghilang. Ia benar-benar sendirian. Perlahan, Eka mulai menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia akui. Rakyat kecillah yang benar-benar tahu arti perjuangan, bukan pejabat yang hidup di kursi empuk dan ruang ber-AC. Namun sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Ia baru merasakannya setelah semua yang ia miliki sirna. Malam itu, ia duduk di bangku kayu tua di depan kontrakannya, memandang langit yang gelap. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua balasan dari dosa-dosaku? Apakah aku memang pantas menerima ini? Namun, satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Eka Patriot duduk sendirian di sebuah bangku reot di depan kontrakan kumuhnya. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu jalan berkelip redup. Sesekali terdengar suara motor melintas, meninggalkan jejak sunyi. Di wajahnya yang lusuh, mata berkaca-kaca memandangi gelap langit malam. Ia teringat masa lalu yang penuh gemerlap. Lampu pesta, kilauan permata, tepukan tangan saat ia berdiri di panggung kampanye. Semua itu kini terasa seperti fata morgana. Kini, yang ia miliki hanyalah tubuh kurus, pakaian kumuh, dan penyesalan yang menghantui setiap malam. Apakah ini balasan dari rakyat? Atau hukuman dari Tuhan? Gumamnya lirih. Hatinya dihantam rasa bersalah. Ia menyadari, selama bertahun-tahun, ia buta pada penderitaan orang kecil. Ia lebih memilih duduk nyaman di kursi empuk DPR daripada berjalan di pasar, mendengar jeritan rakyat yang kelaparan. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Eka Patriot, yang dulu dikenal arogan dan penuh wibawa, kini hanyalah seorang lelaki rapuh yang ditinggalkan semua orang. Namun di sela tangisnya, ada secercah kesadaran yang perlahan muncul. Jika selama ini ia hidup untuk kemewahan dan kesombongan, mungkinkah masih ada kesempatan baginya untuk menebus dosa? Mungkinkah ia bisa bangkit, meski tidak lagi sebagai anggota DPR, melainkan sebagai manusia biasa yang benar-benar peduli pada sesama? Keesokan paginya, Eka mencoba melangkah ke jalan baru. Ia membantu seorang pedagang tua mengangkat karung beras, lalu ikut mendorong gerobak sayur milik tetangganya. Awalnya, orang-orang menatap heran, bahkan ada yang mencibir. Namun Eka tidak peduli. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, ketenangan hati. Hari-hari berikutnya, ia mulai terbiasa hidup sederhana. Ia membantu membersihkan selokan, ikut kerja bakti, dan bahkan mengajari anak-anak kampung membaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari rakyat, bukan lagi penguasa yang berdiri di atas mereka. Tapi takdir selalu menyimpan dua wajah. Dalam satu versi cerita, Eka memilih jalannya untuk benar-benar berubah. Ia tetap miskin, namun hatinya damai. Rakyat yang dulu membencinya perlahan mulai menerima keberadaannya, meski tidak pernah melupakan masa lalunya. Eka hidup sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan berakhir dengan kehancuran. Namun, ada pula versi lain yang lebih tragis. Kesedihan dan penyesalan terlalu berat untuk ditanggung.
Eka jatuh sakit, tubuhnya makin lemah, dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di kontrakan reot itu. Ia pergi dalam kesepian, tanpa sahabat, tanpa keluarga, hanya meninggalkan jejak cerita tentang seorang wakil rakyat yang akhirnya merasakan pahitnya hidup seperti rakyat yang dulu ia abaikan. Apapun akhirnya, satu hal pasti, kisah Eka Patriot menjadi pelajaran. Bahwa kursi empuk kekuasaan tidak selamanya kokoh. Bahwa harta tidak bisa melindungi dari amarah rakyat. Dan bahwa ketika seorang pemimpin lupa pada mereka yang memilihnya, waktu akan menunjukkan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa.